Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, bayangkan jika esok pagi matahari tidak lagi terbit seperti biasanya. Jika langit terbelah, bumi berguncang, dan tanda-tanda kiamat benar-benar muncul. Apa yang sudah kita siapkan? Topik ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan setelah itu ada kehidupan akhirat yang kekal. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 1-3. Yang artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat ini seakan menggugah kesadaran kita, kiamat adalah peristiwa besar yang pasti terjadi, namun manusia seringkali abai dan meremehkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa semakin singkat, ilmu diangkat, banyak fitnah, banyak pembunuhan, dan harta berlimpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita melihat keadaan hari ini, banyak fitnah, banyak kerusakan, manusia sibuk mengejar dunia, maka jelas sekali bahwa tanda-tandanya semakin dekat. Sahabat muslim, coba renungkan, umur kita mungkin hanya 60 atau 70 tahun. Itu pun tidak semuanya sehat. Kadang kita sakit, kadang lemah. Bandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal, tak ada batas waktu. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui. Sayangnya, banyak manusia yang sibuk membangun rumah megah, kendaraan mewah, mengejar jabatan tinggi, tapi lupa menyiapkan rumahnya di surga. Pertanyaannya, kalau besok kiamat tiba, apa yang sudah kita bawa? Apakah amal solih, sedekah yang ikhlas, doa anak-anak yang solih, atau justru dosa dan maksiat yang menumpuk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Orang yang paling banyak mengingat mati, dan paling baik dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Artinya, orang cerdas itu bukan yang punya gelar banyak, bukan yang kaya raya, tapi yang sadar bahwa hidup ini sementara, lalu menyiapkan bekal untuk pulang. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau kita membayangkan besok kiamat tiba, tentu kita tidak ingin datang kepada Allah dengan tangan kosong. Maka, mari kita renungkan, apa saja bekal yang bisa kita persiapkan sejak sekarang? Pertama, salat tepat waktu. Salat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Itulah sebabnya sholat jangan sampai ditunda, apalagi ditinggalkan. Karena sholat adalah bukti cinta kita kepada Allah. Kedua, sedekah dan berbagi kebaikan. Sedekah itu tidak selalu tentang uang banyak.
Senyuman adalah sedekah, menyingkirkan duri di jalan juga sedekah. Allah berjanji bahwa harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, justru dilipat gandakan. Bayangkan, amal kecil yang kita anggap remeh bisa jadi penolong di hari kiamat nanti. Ketiga, doa dan zikir. Hati manusia sering gelisah, penuh keresahan. Zikir membuat hati tenang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Doa dan zikir adalah cara kita menjaga hubungan dengan Allah, agar tidak hanyut dalam dunia yang fana. Keempat, meninggalkan dosa. Bertobatlah sebelum terlambat. Jangan menunggu tua, jangan menunggu waktu luang. Kematian tidak pernah menunggu kesiapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang beruntung adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan orang yang merugi adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka, setiap kali teringat dosa, segeralah beristighfar. Kelima, mendidik anak dan keluarga. Amal jariyah yang pahalanya tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak solih. Keluarga adalah ladang pahala kita. Jangan hanya sibuk bekerja, tapi lupa mendidik keluarga dengan iman dan akhlak. Anak-anak yang soleh kelak bisa menjadi penerang di alam kubur kita. Sahabat muslim, coba bayangkan saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua telanjang, tak membawa harta, tak membawa jabatan. Yang kita bawa hanyalah amal. Orang yang beramal solih akan mendapat naungan arsy Allah. Tapi orang yang lalai akan menyesal. Allah berfirman pada surat An-Naba ayat ke-40 yang berbunyi, yang artinya, pada hari itu, orang-orang kafir berharap seandainya mereka dahulu menjadi tanah. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Sahabat muslim, mari kita sama-sama merenung. Jika besok kiamat tiba, apakah kita sudah siap? Jangan tunggu besok untuk bertaubat, jangan tunda kebaikan. Karena kematian bisa datang kapan saja. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, dan lindungilah kami dari su'ul khotimah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu mengingat-Mu, memperbanyak amal solih, dan matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.